Seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran deduktif. Mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya. Apakah A, fakta, B, prosedur, C, keterampilan, D, konsep, E, prinsip. Jadi ini jenis atau ragam pengetahuan. Jadi ada materi, kita dengar materi fakta, kemudian konsep, kemudian ada prosedur, kemudian ada materi metakognitif. Ya, jadi di sini ada mendefinisikan, berarti definisi. Kalau definisi berarti termasuk materi apa Bapak? Kalau definisi, pengertian-pengertian. Masuk materi, ya konsep. Kalau fakta ini misalnya jadi kalau materi fakta, ini misalnya nama-nama benda di sekitar kita, itu masuk di materi fakta. Saya peristiwa-peristiwa sejak tanggal terjadinya suatu kejadian, sejarah, bersejarah, nah itu fakta. Kalau ini tadi konsep, ya ini mencakup definisi atau pengertian. Kalau prosedur, ya misalnya langkah-langkah mengerjakan sesuatu, atau metode ilmiah, itu prosedur. Soal berikutnya, perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu titik kooperatif, inquiry, problem solving, discovery, atau kontekstual. Bapak Ibu pilih yang mana? Strategi berdasarkan penjelasan di atas ini, berdasarkan kontekstual. Dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari. Ya, kalau dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari, berarti itu adalah konteks, ya, kontekstual. Jadi yang kita pelajari itu tidak terlepas dari konteks kehidupan sehari-hari. Jadi dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Agar siswa lebih termotivasi untuk mempelajari materi tersebut. Soal berikutnya, jika guru memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok, maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah A. Penilaian kinerja, B. Portofolio, C. Project, D. Jurnal, E. Penilaian diri. Jadi intinya di sini adalah menghasilkan karya. Jadi ada karya atau ada produk, ya. Ada produknya ya. Kemudian dilakukan secara berkelompok. Jadi menurut Bapak Ibu mana yang benar? Di sini yang sesuai dengan ini ciri-cirinya ini. Yang benar adalah yang A, kinerja. Yang C. Atau portofolio. Ya. Jadi kalau kinerja seperti yang di soal sebelumnya ya, kinerja kalau misalnya mendemonstrasikan atau praktek melakukan sesuatu, ya itu bisa kinerja. Kalau tadi portofolio mengumpulkan hasil-hasil karya siswa gitu ya, yang sudah diberikan masukan, apakah oleh gurunya atau oleh teman-temannya. Nah, jadi yang ini adalah penilaian proyek. Soal berikutnya,
Pada akhir pembelajaran, siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan guru dengan tujuan agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya dan guru dapat menilai kompetensinya. Instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk merekam hasil belajar adalah apakah daftar cek, checklist, benar salah, pilihan ganda, multiple choice, menjodohkan, atau jawaban bebas. Ingat teman-teman, yang dinilai di sini adalah keterampilan, bukan pengetahuan ya. Ini mendemonstrasikan. Berarti instrumen yang bisa digunakan adalah yang mana? Yang daftar cek. Kalau benar salah, pilihan ganda, menjodohkan, jawaban bebas, ini untuk menilai ya kognitif, pengetahuan. Ya, kalau kita nilai psikomotoriknya atau keterampilannya, maka yang digunakan yang cek list. Soal berikutnya, hasil penilaian akhir yang dilakukan oleh guru diketahui beberapa siswa telah memenuhi ketuntasan belajar dan ada juga siswa yang belum memenuhi kriteria ketuntasan belajar. Mendasarkan pada kasus tersebut, guru dapat melakukan tindak lanjut hasil penilaian yang dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal. Berikut merupakan pemanfaatan hasil penilaian oleh guru kecuali A. Memperbaiki program pembelajaran. B. Menyelenggarakan program remedial bagi siswa yang hasilnya rendah. C. Menyelenggarakan program pengayaan. D. Mengadministrasikan hasil penilaian. E. Menyusun laporan hasil penilaian. Jadi yang ditanyakan di sini yang kecuali, yang tidak termasuk. Mana yang tidak termasuk pemanfaatan hasil penilaian? Yang D. Yang D ya. D. Jadi hasil penilaian itu kita gunakan untuk memperbaiki pembelajaran berikutnya. Ya. Kemudian siswa yang nilainya di bawah KKM kita berikan program remedi. Kalau nilainya sudah di atas KKM kita berikan pengayaan. Ya, kemudian hasil penilaian itu juga kita akan gunakan sebagai dasar menyusun laporan. Yang tidak termasuk yang D. Ya, oke, ini soal berikutnya. Jadi ada langkah-langkah pembelajaran, kemudian kita diminta menentukan urutan yang benar untuk model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Yang pertama, memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. Kira-kira yang nomor 1 ini ada enggak di PBL? Problem Based Learning. Enggak. Itu PJBL ya. Ya, ini di sini ada kata project ya. Ya. Project. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, orientasi, menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Pertanyaan mendasar. Teman-teman masih ingat kalau PBL itu sintaksnya yang pertama diawali dengan kata apa? Ini pernah kita bahas di Orientasi. Ya, kalau PBL diawali dengan orientasi. Jadi sini kan dia hanya 2 jenis pilihan untuk di sintaks pertama. Kalau bukan 4, 7. Ya, ketika kita sudah tahu bahwa langkah pertama orientasi, berarti yang ada 7 ini salah. Kalau ada 7 di awal, salah karena harusnya 4. Nah, setelah 4, sintaksnya adalah yang nomor 2, mengorganisasikan. Nah, ini kebetulan sama. Jadi yang kita periksa adalah 3 dengan 1. 3 dengan 1. Kira-kira yang mana? Membimbing penyelidikan atau memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. Jadi yang benar yang
Yang A. Celananya mati. Oh. Kenapa yang A? Karena tadi ini yang satu kita sudah tentukan tadi ini yang satu ini tidak masuk karena yang proyek ini berarti dia PJBL. Sementara yang ditanyakan di sini adalah problem based learning. Jadi urutannya yang benar yang Oke, soal berikutnya. Studi yang dikenal sebagai classical conditioning dengan menganalisis respon yang diberikan anjing terhadap berbagai macam rangsangan dikembangkan oleh apakah Ivan Pavlov yang beraliran behavioristik, Ivan Pavlov beraliran humanistik, Piaget yang beraliran behavioristik, Piaget yang beraliran kognitif, atau Watson yang beraliran behavior. Jadi teman-teman, ini salah satu materi teori belajar ya. Ada namanya classical conditioning, atau pengkondisian. Yang mana penelitinya ini menggunakan anjing untuk diteliti dengan diberikan berbagai macam rangsangan. Siapa yang melakukan itu Bapak Ibu? Apakah Pavlov, Piaget, atau Watson? A. Ya, yang melakukan adalah Pavlov. Pavlov. Pavlov ini beraliran apa Bapak Ibu? Behavior atau humanis? Behavioristik. Behavior. Kalau teman-teman yang pernah ikut PPG kemarin, pasti sudah hatam ini ya. Behavior, kemudian humanistik, kemudian konstruktif, kemudian ada lagi kognitif, fisik. Kalau behavior itu ciri-cirinya apa teman-teman? Ada yang masih ingat? Kalau behavior apa kata kuncinya? Stimulus dan respon. Stimulus dan respon. Jadi ada stimulus, kemudian nanti ada respon. Jadi ini mengutamakan hasil. Mengutamakan hasil belajar dibanding proses pembelajaran. Beda dengan konstruktif. Ya, kalau ini konstruktif, ya siswa mengkonstruksi sendiri pengetahuannya. Oke, jadi ini classical conditioning, teori ditemukan oleh Pavlov.